Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komitmen mutu. Di dalam pelatihan ini pada prinsipnya memfasilitasi pembentukan karakter nilai dasar inovatif komitmen mutu pada diri kita melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsekuensi dari perubahan itu bagaimana. Kemudian tujuan yang diharapkan di sini adalah menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi pada mutu pemerintah dan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian dapat memberikan contoh perilaku kinerja yang kreatif itu bagaimana, inovatif itu bagaimana, yang orientasinya semuanya adalah mutu dari penyelenggaraan pelayanan dari pemerintahan. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi, menganalisis kasus-kasus yang terjadi di dalam kemudian di dalam materi ini komitmen mutu itu kita perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian di dalam komitmen mutu itu kita dapat memberikan inovasi dan komitmen mutu dan juga studi tentang proses komitmen itu bagaimana. Efektivitas layanan, apa yang dimaksud dengan itu? Efektivitas layanan adalah menunjukkan ketepatan ketercapaian dari target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasinya bagaimana, biaya, dan harapan yang sebelumnya. Kemudian efisiensi itu apa? Efisiensi itu merupakan sebuah layanan yang menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu, kerja, dan biaya yang muncul, juga tenaga yang dikeluarkan dari pegawai itu sendiri untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi dalam efektivitas ini memuat nilai ketepatan, dan di efisiensi memuat nilai tidak adanya pemborosan dan tepat waktu. Kemudian di dalam komitmen mutu ini juga terdapat nilai dasar yaitu inovasi layanan selain efisiensi dan efektivitas. Inovasi di sini dituntut kita itu adanya kreativitas seorang ASN untuk mengembangkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, nilai yang dapat kita lakukan dalam komitmen mutu menunjukkan kinerja ASN yang optimal, melayani dengan sepenuh hati dan membuat masyarakat merasa nyaman dan tentram. Kemudian untuk menginternalisasi dari komitmen mutu itu sendiri, seorang ASN perlu mengaktualisasikan nilai dasar komitmen mutu dalam penyelenggaraan tugas sebagai ASN yang akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan selanjutnya dari internalisasi ini akan terjadi pergeseran nilai sikap perilaku terhadap orientasi kerja yang diarahkan untuk mengubah mindset pemikiran ASN dalam menuju layanan yang bermutu. Kemudian internalisasi yang dapat dilakukan, setiap ASN perlu memiliki sense of quality, artinya respon terhadap kualitas dan adanya semangat belajar yang tinggi. Sehingga dari hal ini kita menimbulkan berpikir alternatif, berani bertanya, adanya perbedaan pendapat demi kebaikan bersama, terutama bagi bangsa dan negara dalam menghadapi era globalisasi ini. Kemudian aksi apa yang dapat kita lakukan seorang ASN dosen itu? Yang dapat kita lakukan di sini adalah merencanakan dan menyusun RPS perkuliahan, misalnya di bidang studi geografi, mata kuliah geografi
yang padat, komunikatif, dan juga memberikan materi yang kontekstual sesuai jangka waktu lama semester itu. Artinya tidak ada materi yang tidak dapat disampaikan atau ada batasan materinya. Kemudian dalam mengajar kita memberikan inovasi, tidak hanya ceramah tapi juga menerapkan model-model pembelajaran, berbagai macam metode yang dapat diterapkan, juga menggunakan media yang berbagai macam. Di dalam geografi kita perlu memberikan penyampaian materi berupa video. Kemudian juga penting adalah praktikum di lapangan, di mana konsep-konsep geografi juga terdapat konsep konkret yang perlu kita turun langsung ke lapangan untuk mensurveinya. Misalnya kenampakan batu, sungai, gunung, dan bentang alam yang tidak cukup kita pelajari di dalam kelas. Itu komitmen mutu yang dapat kita lakukan di kampus sebagai ASN dosen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.